Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita limpahan nikmatnya, serta yang telah memberikan kepada kita taufik dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, hamba-hamba yang terus di dalam perkara kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun perkara tersebut adalah perkara yang remeh dianggap oleh manusia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Janganlah engkau meremehkan perkara yang kecil dari perkara kebaikan. Bahkan sebuah wajah yang baik, wajah yang cerah, wajah yang tersenyum kepada saudaranya yang lain adalah termasuk sebuah perkara yang ma'ruf. Inilah irsyad, petunjuk, arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika seseorang berwajah yang ramah, berwajah yang cerah atau tersenyum kepada saudaranya, maka ini adalah sebuah perbuatan yang mungkin dianggap manusia adalah perbuatan yang remeh. Akan tetapi bahwasanya perbuatan ini bisa jadi menjadikan sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang tersebut senyum bukan karena kebiasaannya, bukan karena jibiliyahnya, watak aslinya, akan tetapi melainkan karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas karena Allah dan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang kepada saudaranya yang muslim, maka ini akan menjadi ihtisaban, menjadi pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pernah dengar sahabat Abu Barzah Al-Aslami yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah jalan yang jalan tersebut memasukkan aku ke dalam surga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yumatul adza anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Mungkin sebagian kita menganggap ini adalah perbuatan yang remeh, perbuatan yang tidak besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketahuilah, tatkala seseorang niat ikhlas karena Allah dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan gangguan ini karena rahmatan, sayang, cinta kepada kaum muslimin dan kepada manusia, khawatir kalau ketika manusia mendapati daripada gangguan tersebut akan mendapat celaka, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Terkadang perkara yang kecil itu bisa menjadi besar disebabkan karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Bisa jadi amalan yang besar jadi kecil pahalanya disebabkan karena sebuah niat. Marilah kita jaga niat-niat kita, terkhusus ketika kita melaksanakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang sedang menuntut ilmu, mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah ibadah ini adalah ibadah yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah dan berharap ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita memiliki akhlak sebagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab ini kita menjadi orang-orang yang menjadi sebab hidayah buat orang lain, bukan menjadi orang lain benci terhadap hidayah. Jangan sampai kajian-kajian yang kita adakan, majelis-majelis taklim yang kita adakan setiap hari Jumat ataupun hari-hari ini dengan para asatidzah, jangan sampai kita tidak bertegur sapa dengan sahabat kita di samping kita atau saudara-saudara kita yang lain yang merasa kita paling ngaji, paling salafi, paling cingkrang, paling jenggotan. Nah, ini dia. Jangan sampai seperti ini, ya.
Jadi ketika ada, apalagi itu juga dengan akhwat ya, dengan ummahat yang berada di belakang sana, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, agar ketika datang ke masjid, ke daerah ke tempat khusus akhwat, maka dibuka cadarnya ya, perlihatkan wajahnya ya kan kepada saudara-saudaranya yang lain. Jadi jangan sampai ada yang ketika datang baru ngaji pakai mukena, wah newbie katanya, wah orang baru nih, baru ngaji nih, ditahdzir, muka masam dan lain sebagainya. Kan identik kan? Ahlus sunnah wal jamaah katanya salafiyun, yang mereka menyandarkan diri mereka kepada ahlus sunnah, wajah mereka wajah-wajah yang seram, wajah-wajah yang menakutkan ya. Dikit-dikit ditegur, "Mas, dari mana?" "Jangan diganggu, lagi nulis, nuntut ilmu nih." Wah, Masya Allah ya, jangan sampai seperti itu. Jadi berharap kita saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya, kita mengetahui keadaan saudara kita satu dengan yang lainnya. Beginilah Nabi kita Muhammad SAW dengan akhlaknya yang mulia, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agama ini tersebar. Bagaimana Nabi SAW mengetahui nama satu orang dan nama dua orang itu diketahui oleh Nabi. Beliau berkenalan dari mana, asalnya dari mana, siapa namanya, berasal dari kabilah mana, dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW berbicara dengan mereka dengan bahasa yang mereka jadikan bahasa ya. Sebagaimana kalau kita di Indonesia ya banyak bahasa. Kalau di Samarinda aja bahasa banyak, bahasa Banjar, bahasa Kutai, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Makassar, gitu. Bahasa apa lagi kita di sini? Ya, bahasa Lombok, ya kan? Dan lain sebagainya dari bahasa-bahasa khususnya di Indonesia. Sedangkan di Jazirah Al-Arabiyah ya mempunyai satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Cuman memiliki lahjah yang berbeda saja, kan, tetapi maknanya tetap sama. Inilah salah satu daripada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ar-risalah al-khatimah ya, risalah terakhir ya, yang dibawa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hikmah-hikmahnya, cuman belum selesai. Insyaallah kita akan selesaikan pada pertemuan kali ini insyaallah. Ambil kita lanjut kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah pertama yang telah kita pelajari adalah bahwasanya dengan dijadikannya bangsa Arab sebagai bangsa yang diturunkan kepadanya ar-risalah adalah menjaga kemurnian risalah Islam dan ketunggalan sumbernya. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, Jazirah Al-Arabiyah yaitu tidak memiliki sejarah, budaya, filsafat, hukum ataupun perundang-undangan yang secara disusun secara terperinci, nggak punya. Ya, jadi sangat mudah. Ya, jadi ketika Islam itu datang tidak terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Bisa dipahami teman-teman? Ya jamaah sekalian, jadi tidak terpengaruh, sehingga itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jazirah Al-Arabiyah sebagai tempat diturunkannya agama ini. Kemudian yang kedua, hikmah kedua adalah bangsa Arab tidak berada di atas agama atau akidah yang satu. Akidahnya macam-macam. Ya, makanya kalau kita mendengar sejarah, setiap suku itu punya berhala sendiri-sendiri. Berhala yang paling besar ya di Ka'bah adalah Hubal ya, dan masih banyak berhala-berhala yang lainnya yang disembah oleh kaum-kaum suku-suku Arab ya. Mereka juga menyembah pohon ya, mereka juga menyembah malaikat dan lain sebagainya. Sehingga apa hubungannya dengan diturunkannya agama Islam di Jazirah Al-Arabiyah agar tidak terpengaruh ya, mudah macam-macam, jadi mudah disatukan. Beda halnya kalau mereka sudah punya ada misalkan al-Yahud wan Nasrani ya, ini perkara yang susah karena mereka sudah punya asas. Sedangkan Al-Arabiyah mereka tidak mempunyai asas terkait hal tersebut. Dan disebutkan bahwasanya mereka juga termasuk suku-suku yang berpengaruh dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmah ketiga adalah menyadarkan umat bahwa kejayaan hanya dapat diraih dengan Islam yang murni. Kejayaan
sekelompok manusia, ya, bahwasanya akan didapatkan dengan cara ketika seseorang berpegang dengan Islam yang murni. Ya, sebagaimana kita ketahui, bangsa Arab itu adalah bangsa yang sering diadu domba. Ya, makanya mereka sering terjadinya perperangan antara suku dengan suku. Masalah sedikit aja perang. Sebagaimana telah kita kisahkan terdahulu, masalah kuda perang, masalah sedikit perang, ya, saling bunuh-membunuh antara satu di antara mereka. Makanya salah satu yang kita ingat, tatkala Abraha datang, ya, salah satu yang menghadang adalah suku Nufail. Jadi mereka itu tidak punya satu kekuatan, ya, satu yang memimpin mereka nggak ada. Jadi mereka bersuku-suku. Dan salah satunya adalah tatkala mereka ini menyerang Persia atau menyerang Romawi yang mereka dapat taklukan di beberapa peperangan yang dikisahkan, kita dapat melihat bahwasanya tatkala mereka menawarkan Islam kepada raja-raja tersebut mengatakan, kalian ini dulu adalah orang-orang yang suka diadu domba. Jadi bahasanya itu Pak, suka di apa ya? Ya, suka diadu domba di antara mereka. Jadi bahkan di beberapa kota di Roma ataupun di Persia itu mereka membuat sebuah kayak ring khusus orang Arab kelahi. Jadi jadi tontonan. Jadi tontonan bagi mereka. Kalian ini kan suka kelahi masing-masing, suka kali di antara kalian. Gimana kalian ingin menyerang Romawi dan Persia? Paham maksudnya? Maksudnya Romawi Persia adalah negara adidaya, kerajaan adidaya, kerajaan besar, punya pengalaman perang, punya alat perang yang sangat luar biasa. Bagaimana kalian bisa mengalahkan? Nah, ini keadaannya. Tetapi tatkala Islam datang, subhanallah, muncullah Khalid bin Walid, muncullah Al-Qaqa, muncullah Al-Bara ibn Malik, muncullah Amr bin As, muncullah Miqdad bin Amr, yang mereka bisa mengalahkan orang-orang, ya, sebagaimana kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Romawi dan Persia. Dan ini Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Anfal bahwasanya sejatinya yang memerangi mereka, yang bunuh mereka, yang menyampaikan pedang-pedang kalian, yang menyampaikan tombak-tombak kalian, yang menyampaikan panah-panah kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuktikan bahwasanya barang siapa suatu kaum yang berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kejayaan kepadanya. Kemudian hikmah selanjutnya adalah hikmah yang keempat. Bangsa Arab tidak tunduk di bawah satu pusat pemerintahan ataupun kekuasaan tertentu. Jadi bangsa Arab ini tidak tunduk di bawah satu pusat pemerintahan. Ya, sebagaimana kita katakan, di antara mereka terjadi perselisihan, di antara mereka saling berperang. Ada suku-suku yang memiliki pemimpin di antara mereka. Sebagaimana kisah Zamzam, ya kan? Ketika Abdul Muttalib yang menemukan, maka kabilah-kabilah yang lain ingin ikut untuk menjadi kepenguasaan terhadap Zamzam tersebut, ya. Kemudian hikmah yang kelima, bangsa Arab adalah penutur atau penutur asli bahasa Al-Quran dan syariat Islam, ya. Bahasa Arab merupakan bahasa yang paling mulia karenanya dengannya Al-Quran diturunkan. Al-Quran merupakan kalamullah, dan Allah tidaklah menurunkan Al-Quran hanya untuk penduduk Jazirah Arab saja, melainkan untuk seluruh alam semesta. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ya, bahasa Arab itu luar biasa, memiliki ungkapan yang berbeda-beda dalam satu kata, ya. Sebagaimana ketika bahasa Arab tentang unta. Nah, unta ini banyak. Bahasa Arabnya unta apa? Jamalun. Apalagi? Ibilun. Apalagi? Naqatun, ya, naqatun. Naqatullahi wa suqayaha. Surat apa? Asy-Syams, betul. Ya, naqah. Naqahnya Nabi Saleh, untanya Nabi Saleh. Ya, banyak lagi, ya. Kalau kita unta, ada nggak bahasa lain selain unta? Unta.
Unta betina, ya unta juga kan. Unta jantan, nah itu. Jadi bahasa Indonesia ini tidak memiliki perbedaan kata-kata dalam satu kata. Jadi nggak punya persamaan. Sedangkan di dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Harimau, ya, seperti harimau. Asadun, ya, hamzatun, terus apalagi ya, namiroh, ya. Kemudian di dalam surat Mudassir ayat-ayat terakhir farrot min koswaroh. Allah Ta'ala alam, mungkin nama orang Jawa yang namanya Kusworo itu koswaroh mungkin. Ada nggak nama orang tuanya Kusworo? Itu koswaroh, macan, lari dari macan atau dari singa, ya. Dan ini banyak maknanya di dalam bahasa Arab. Dulu waktu kami di Libya, ada salah satu asatidzah kami menyampaikannya hanya sekedar candaan saja, dalam artian beliau menyebutkan bahwasanya ketidakpahaman orang dalam memberikan nama kepada anaknya itu mengakibatkan perkara yang buruk, ya. Salah satunya, ini mohon maaf tidak sama, ini hanya sekedar joke saja Pak, ya. Jadi ada yang namanya Tony. Di sini ada yang namanya Tony nggak? Nggak ada. Jadi ditanya, Bapak, nama Tony ini nama dari Al-Quran? Oh iya, Syaitoni. Allah Ustaz, ini gara-gara nggak belajar bahasa Arab. Jadi dia ambil Tony, yang mohon maaf yang namanya Tony yang sama, ya. Ini hanya contoh saja bisa. Ya, kami ketawa, kok bisa ya namanya Tony jadi Syaitoni, ya. Baik. Jadi jangan juga dijadikan candaan dari habis kajian ini temannya nama antum dari Syaitoni, enggak, ya. Ini hanya sekedar akibat tidak belajar bahasa Arab, ya. Sehingga bahasa Arab ini adalah sesuatu yang utama di dalam agama kita, Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innahu min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu berasal dari sebagian dari agama kalian. Imam Syafi'i mengatakan, ta'allamul arabiyyah zadat haibatuh. Barang siapa belajar bahasa Arab, maka akan bertambah haibahnya, ya, kemuliaannya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya seseorang tidak dapat mengetahui perkara syariat kecuali dengan belajar bahasa Arab, maka hukumnya wajib. Makanya belajar syariat itu hukumnya wajib apa tidak? Wajib. Maka wasilah yang menjadikan kita bisa belajar syariat, maka hukumnya menjadi wajib, kata beliau, ya. Maka jika ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab, maka ikutilah, ya. Apalagi sekarang, oh Ustaz, umur sudah tua, saya mau menghafal, yang belum dihafal sudah hilang, ya. Bukunya hilang lah, begawi, sibuk kerja Ustaz, sibuk lain sebagainya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal Al-Qur'an lah, Pak. Minimal Al-Qur'an. Apa yang kita baca kita ketahui. Jangan sampai apa yang kita baca tidak kita ketahui. Apalagi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, imam sudah pakai kunut. Imam menangis, umpat menangis juga. Ditakuni apa jadi imam? Lu tahu, pokoknya menangis saja, gue sudah banyak dosanya. Nah, itu salah satu dosanya karena belajar bahasa Arab. Jadi begitu, Pak, ya. Makanya kalau di Mekah ketika Syekh Sudais ketika membacakan kunutnya memang sangat luar biasa maknanya. Luar biasa sekali maknanya. Kalau kita paham maknanya. Dan ini belajar bahasa Arab adalah bahasa yang paling mudah di atas permukaan bumi ini bagi yang Allah mudahkan baginya belajar bahasa Arab. Susah Ustaz? Mudah Pak. Dalam kehidupan kita tuh banyak yang segala sesuatu mirip-mirip dengan bahasa Arab, ya. Salah satunya adalah yang sering saya katakan, jenazah. Jenazah itu bahasa Arab, mayit itu bahasa Arab. Makanya kemarin ada orang yang nggak usah, jangan ke Arab-Araban, nggak usah pakai bahasa Arab, ke bahasa Indonesia aja. Coba, kira-kira kalau pengumuman orang meninggal gimana coba? Meninggal akan dikebumikan, jenazah, kan enak kan kita dengarnya. Oh, jenazah akan dibumikan jam sekian. Tapi coba bahasa Indonesianya jenazah itu apa? Hah? Apa bahasa jenazah? Jenazah itu apa? Bangkai.
bangkai Bapak Fulan akan dikebumikan. Kayak enak dengernya gitu. Ya gitu, itu pentingnya bahasa Arab. Baik ya. Dan masih banyak pujian para ulama ya terkait dengan bahasa Arab. Sampai sekarang nggak semua kitab-kitab bahasa Arab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Salah satunya adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ar-Risalah Tabukiyah. Saya nggak tahu bahwasanya Risalah Tabukiyah itu sudah ada terjemahannya. Kita mengadakan kajian tersebut di Fatimah setiap hari Sabtu ba'dal maghrib. Subhanallah. Antum coba silahkan beli kitabnya, baca sendiri. Bahasa Indonesia itu nggak mampu untuk memberikan keterangan terkait apa yang ditulis oleh para ulama terkait bahasa Arab tersebut. Ya, makanya tafsir Al-Quran, ya, para ulama menafsirkan Al-Quran itu ditafsirkan, padahal pakai bahasa Arab, ya. Tapi yang mampu untuk menafsirkan ya bahasa Arab pula, gitu. Ini agungnya daripada bahasa Arab. Kemudian Ali radhiyallahu an berkata, kata beliau bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kitab yang tidak akan pernah punah karena sering diulang-ulang dan sering dibaca. Ya, sampai saat ini masih ada para ulama yang terus mengarang tafsir Al-Quran. Dan setiap antum baca, kita baca ayat Al-Quran, kita tadaburi dengan sebenar-benarnya tadabur, maka kita akan menemukan hidayah-hidayah, menemukan petunjuk-petunjuk. Ya, makanya setiap para ulama itu akan menulis hal yang baru lagi, akan terus seperti itu. Ya, maksudnya apa? Faedah-faedah yang begitu banyak di dalam Al-Quran. Entah itu faedah di dalam bahasanya, ataupun faedah di dalam susunan kalimatnya, ataupun faedah dari segi maknanya, atau hal yang tersembunyi dari kalimat tersebut atau dari cerita tersebut. Sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu, yaitu para malaikat. Di situ banyak hikmah. Salah satu hikmahnya adalah bagaimana Nabi Ibrahim adalah nabi yang ketika seorang datang kepada beliau akan memuliakan tamu tersebut, bukan dengan memuliakan dengan hal kecil, tapi bahkan beliau memotong anak sapi yang sayang gemuk. Ya, ini yang kita dapatkan ketika kita mentadaburi Al-Quran. Dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hikmah yang keenam, bahasa penduduk Jazirah Arab adalah yaitu bahasa Arab, yaitu salah satu hikmahnya. Dan ini menyebabkan dakwah Nabi SAW itu mudah dipahami oleh seluruh bangsa Arab dan cepat menyebar karena bahasanya sama. Jadi kalau bisa dibilang Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan semua di dekat orang-orang musyrik di mana namanya, di Mekah itu mengerti dan tahu apa maksud daripada yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, makanya ketika mereka mengatakan aja'alal alihata ilahu wahidan inna hadzal syai'un ujab. Aneh Muhammad ini, kita punya Tuhan yang banyak mau dijadikan satu. Berarti paham apa tidak? Paham. Abu Talib nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia tahu konsekuensinya. Berarti dia mengkufuri seluruh tuhan-tuhannya orang-orang Quraisy, orang-orang ahli Makkah, ya nggak? Nah itulah, ya. Jadi mereka, dan dengan sebab itu tersebar dengan cepat. Di dalam sebuah riwayat Allah Taala, ini hadis yang sahih atau riwayat yang sahih atau riwayat yang tidak sahih, bahwasanya disebutkan Abu Jahal dan Abu Sufyan setiap malamnya datang ke rumah Nabi SAW. Dulu nggak ada lampu, tidak ada lampu, ya, nggak ada lampu. Jadi kalau datang ke rumah orang ya nggak kelihatan, gelap. Apa yang mereka lakukan? Mereka menempelkan kuping-kuping mereka di dinding rumah Rasulullah SAW untuk mendengarkan Al-Quran. Salah satu riwayat yang sahih, ketika Nabi SAW membaca surat An-Najm, wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu, maka tatkala Nabi SAW membaca hal tersebut di depan Ka'bah, Nabi SAW bersujud, maka seluruh kaum musyrikin yang mendengar ayat tersebut semuanya ikut bersujud. Kira-kira
dengan fenomena hal tersebut, orang Arab nggak tahu nggak bahasa mereka sendiri. Mereka paham, akan tetapi hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu keutamaan daripada bahasa Arab adalah Nabi SAW itu diberikan kepada beliau jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimat sederhana tetapi kaya akan makna. Nah, ini. Kata orang sekarang itu bahasanya itu hikmah. Jadi bahasanya itu sedikit, tapi masya Allah kaya akan makna akan sangat luar biasa. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah yang ketujuh, bahwasanya agama Nabi Ibrahim masih membekas di Jazirah Al-Arabiyah, ya, sehingga ya kita ketahui bersama ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi nama Abdullah, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan perkataan orang-orang musyrik yang bahwasanya mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ketika mereka ditanya orang-orang musyrik ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang ke-8. Hikmah yang ke-8 adalah tabiat luhur yang dimiliki oleh bangsa Arab. Jadi punya memang akhlak yang, perangai yang baik, tabiat asli mereka adalah tabiat yang baik, ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah sabdakan bahwasanya orang-orang yang baik di jahiliyah maka akan menjadi orang-orang yang baik ketika mereka masuk ke dalam Islam, ya. Salah satunya adalah sifat jujur yang dimiliki oleh mereka. Mereka itu tidak suka berdusta, ya. Tidak suka berdusta. Tapi ulun pernah saya umroh dibohongi orang yang mancung-mancung juga, mungkin bukan orang Arab, orang India kalau, ya. Tapi mungkin ya banyak kan di sana ada orang India dan lain sebagainya, ya. Tapi sejatinya kalau dia adalah orang Arab, ya, zaman dahulu dia adalah orang-orang yang menjaga kejujuran mereka. Sebagaimana Abu Sufyan pernah mengatakan ketika beliau ditanya tentang Nabi SAW ketika berhadapan dengan Kaisar Heraklius, beliau mengatakan, fa wallahi lau kadzabtu ma raddu alayya, ya. Kata beliau, seandainya kalau aku berdusta tentang Muhammad, maka tidak ada satupun yang akan membongkar kedustaanku. Walakinni kuntu amron sayyidan atakarramu anil kadzib, ya, akan tetapi hanya saja aku adalah orang yang terhormat dan kehinaan bagiku untuk berdusta. Dan ini adalah sesuai dengan syariat kita. Kata Nabi SAW, iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dengan dusta. Karena dusta itu akan mendatangkan kepada al-fujur. Wal fujuru yahdi ilan nar, kepada kerusakan, dan kerusakan itu akan mengarahkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang kedua yang dimiliki oleh orang-orang Arab adalah mereka, bangsa Arab ini adalah orang yang sangat dermawan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatin indallah wa ulaika humul faizun, ya. Orang-orang yang beriman, yang mereka berhijrah, berjihad dengan harta dan diri mereka, mereka mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ya, nanti kita lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an menginfakkan seluruh hartanya, bagaimana Utsman bin Affan, ya, ketika membiayai peperangan perang Tabuk, membeli sumur Ru'umah dan mengadakan perluasan Masjid Nabawi. Ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf, tatkala beliau menginfakkan seluruh kafilah dagangnya yang berjumlah lebih dari 700 unta. Terus bagaimana Talha bin Ubaidillah yang menghabiskan 700 dirham dalam satu hari untuk fakir miskin, ya. Inilah sifat daripada kedermawanan orang-orang, ya, bangsa Arab. Kemudian sifat yang ketiga adalah keberanian. Sifat keberanian yang sangat luar biasa
Dan bangsa Arab merupakan bangsa yang menganggap kematian dalam membela pendapatnya, kaumnya, sahabatnya, atau bahkan tetangganya sebagai suatu kehormatan yang sangat tinggi. Ya, sebagaimana Khalid bin Walid ya, adalah seorang jenderal ya yang berada di barisan depan ya, di dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita lihat bagaimana kisah sahabat Al-Bara ibnu Malik ya, seorang sahabat yang bertubuh tidak terlalu besar, bahkan disebutkan kecil, yang manjanik, dilempar tatkala dalam sebuah perang, saya lupa perang apa ini, sebuah perang yang sudah berhari-hari benteng ini tidak dapat ditembus karena begitu besar dan begitu kokohnya benteng tersebut. Sampai ada sebuah usulan, ya, usulan ini pun yang diusulkan oleh Al-Bara ibnu Malik agar melemparkan dirinya masuk ke dalam dalam benteng yang berisi sekitar ribuan pasukan, dan yang menjaga itu kali itu sekitar 100 orang ya. Maka dia pun dilemparkan, dan orang-orang pun tercengang ketika melihat Al-Bara ibnu Malik dilemparkan dari luar benteng masuk ke dalam. Maka dia ambil pedang, dia teriak Allahu Akbar. Maju, akhirnya terbunuh sekitar 70 pasukan ya. Dengan satu orang matinya berapa? 7 pasukan. Makanya kata Allah, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok kecil dapat merang ya disebabkan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala beliau sudah membunuh sekitar 70 orang, beliau merengsek mendekati pintu gerbang, kemudian beliau buka dan akhirnya beliau bertakbir Allahu Akbar, barulah pasukan kaum muslimin dapat memasuki benteng tersebut dan memenangkan peperangan setelah beberapa hari mengurung atau mengurung benteng tersebut agar di dalam benteng tersebut menyerah. Rupanya tidak. Tetapi dengan pengorbanan Al-Bara ibnu Malik, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian sifat yang lainnya adalah izzah ya, sangat menjaga kehormatan. Bagi bangsa Arab lebih baik mati terhormat daripada hidup menanggung malu dan kehinaan. Bagi mereka kematian di dalam kobaran api yang sangat panas dengan kepala terangkat lebih baik daripada hidup dalam kedamaian namun terhina ya. Kemudian sifat yang terakhir yaitu kesabaran dan kekuatan mental yang tinggi ya. Dan ini dapat kita ketahui dari apa? Dari geografis tempat mereka di Arab ya. Air susah, air nggak ada. Makanya kisah Nabi Ibrahim tatkala meletakkan istrinya Hajar mengatakan, engkau meninggalkan di sini adalah tempat yang nggak ada air, nggak ada pohon-pohon, batu semua. Dan ketika kabilah Jurhum melewati kota Mekah, dan mereka menyangka, setahu kami tempat ini nggak ada air, tapi kok ada burung yang berputar-putar di atas tempat tersebut, berarti menunjukkan ada air. Sehingga pada waktu itu kisahnya kabilah Jurhum mengutus beberapa orang untuk mendekati tempat tersebut. Tatkala dilihat ada memang kubangan air, oh rupanya ada air. Jadi sejatinya adalah tempat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi Ibrahim, adalah tempat yang memang sangat-sangat gersang. Sangat gersang. Ya tadi sudah hidupnya gersang dalam bersuku-suku ya, kemudian dalam kehidupan ekonomi yang pas-pasan ya. Itulah kehidupan mereka, sehingga mereka memiliki kekuatan mental yang tinggi. Enggak loyo dan kalau sekarang kan dikit-dikit wah mentalnya kena wah, ya kan. Enggak, mereka tuh orang-orang yang Masya Allah yang kuat ya. Sehingga dengan cuaca yang sangat panas ya, dan kehidupan mereka menjadikan mereka orang-orang yang sabar dan mental yang sangat kuat. Sehingga ini dibutuhkan di dalam perkara dakwah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sangat bersabar di dalam dakwah mereka, dan mereka adalah orang yang pantang menyerah. Kemudian hikmah yang ke-9, hikmah yang terakhir adalah bahwasanya Makkah memiliki daya tarik ya.
Sesungguhnya Makkah unggul dari yang lainnya dengan banyak orang yang datang untuk menziarahi Ka'bah. Masih ingat alasannya Abraha tatkala membangun gerejanya? Apa nama gerejanya? Qulais. Ya. Nama gerejanya Qulais. Kenapa disebut Qulais? Masih ingat nggak? Peci. Kenapa peci? Kalau dia tinggi sampai jatuh. Wah, iya benar ya, dari kalimat kolon suwa pecinya. Jadi kalau orang lihat gerejanya buatan Abraha, ya, maka saking tingginya dan megahnya, ketika melihatnya akan terlepas pecinya. Baik. Dia memiliki daya tarik dari zaman dahulu, dan sudah kita sebutkan bahwasanya para nabi terdahulu pun ya, ketika beribadah mereka datang ke kota Makkah, ke Ka'bah. Dan tatkala pembangunan Ka'bah ini ya, disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu membangun dari satu tempat yang ada gundukannya lebih tinggi. Jadi disebutkan kalau kena banjir itu terlihat pondasi Ka'bah itu. Nah itu Pak. Jadi kalau kita lihat dari sini bahwasanya Ka'bah itu sudah dibuat lebih dahulu sebelum datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu ta'ala alam. Kemarin kita sebutkan ada 7 ya, dibangun oleh malaikat, dibangun oleh para nabi-nabi dahulu. Ada disebutkan bahwasanya nabi-nabi terdahulu memang ketika beribadah kepada Allah untuk berhaji dan umrah mereka datang ke kota Mekah ya. Dan ini menjadi hikmah diturunkannya di Jazirah Al-Arabiyah. Orang datang ke sana sehingga memudahkan untuk tersebarnya dakwah Islam ini. Salah satunya adalah ketika kaum Ansor ya berbaiat di baiat Aqabah ketika musim haji. Salah satu upaya Nabi SAW untuk mendakwakan ini, Nabi SAW datang ke kemah-kemah suku-suku yang datang untuk melakukan haji dan umroh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 9 dari hikmah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jazirah Al-Arabiyah. Baik, sekarang kita masuk kepada bab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada perjumpaan yang lalu kita telah jelaskan bahwasanya suku Arab itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan Arab Al-Baidah. Ya, ini suku Arab yang telah punah ya. Yaitu banyak suku-suku Arab yang sudah punah. Seperti suku Ad, ya, ini kaumnya Nabi Hud yang Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan ya, telah musnahkan mereka. Begitu juga kaum Tsamud ya, kaumnya Nabi Saleh. Ini juga sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah Arab A'ribah ya. Al-Arabu Al-Aribah, yaitu Arab asli. Ya, ini menurut penjelasan para ulama, nasab Arab A'ribah bermuara pada suku Al-Qahtaniyah. Al-Qahtaniyah yaitu berasal dari Yaman. Makanya kalau kita berbicara tentang Arab itu ya Yaman. Sana suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Jadi suku Jurhum yang akhirnya tinggal di kota Mekah bersama Hajar. Kemudian Nabi Ismail menikah dengan salah satu daripada suku Yaman, yaitu suku Jurhum. Makanya Nabi Ismail dan Nabi Ismail itu termasuk daripada Arab Al-Musta'arabah, yaitu Arab blasteran. Karena sejatinya kalau dari nasab Nabi Ibrahim ya, Nabi Ismail bukan dari Arab ya. Baik, mafhum ya. Dan telah kita ceritakan pula bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala sebelum menaruh atau meninggalkan Hajar ya di kota Mekah, dan bagaimana kisahnya yang begitu mengharukan tatkala Nabi Ibrahim hanya meninggalkan bekal yaitu kurma dan air ya. Dan perjalanan yang begitu panjang yang dialami oleh
Hajar ya, tatkala melihat anaknya yang kelaparan, yang kehausan, sedangkan tidak ada lagi air susu yang dapat keluar dari susunya ya, maka dia terus mencari dari sofa marwah, melihat ke kanan, melihat ke kiri, sedangkan Ismail sedang meronta-ronta. Kita kalau lihat anak itu sedang meronta-ronta, udah hati itu merasa pilu rasanya. Gimana caranya menghentikan tangisannya? Menangis, terus menangis. Dan teruslah upaya yang dilakukan oleh Hajar untuk mencari orang, ya, mencari orang bantuan ataupun mencari tanda-tanda adanya air, tapi tidak diketemukan sampai beliau mendengar suara sayup-sayup, suara Jibril, ya. Kemudian terlihatlah Jibril sedang mengorek-orek dengan tumitnya atau dengan sayapnya, maka keluarlah air Zam-Zam yang sampai saat ini Zam-Zam tersebut ya la tanzif ya wala tuzam ya, tidak berhenti mengalir dan tidak kering, dan dia menjadi sakyul haji, menjadi air minum bagi para jamaah haji. Kemudian setelah itu kita juga telah mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim ya pergi, kemudian Nabi Ismail hidup dengan berkeluarga. Tatkala 2 kali Nabi Ibrahim pernah mengunjungi Nabi Ismail ya, tapi tidak bertemu dengan Nabi Ismail, hanya bertemu dengan keluarganya. Dan ini sudah telah kita kisahkan pula bagaimana Nabi Ismail ya tidak bertemu dengan ayahnya, akan tetapi mendapatkan pesan bahwasanya kepada istri yang pertama beliau diminta untuk mengganti kusen pintu, sedangkan yang kedua adalah untuk tidak mengganti kusen pintu. Maksudnya apa? Yang pertama itu diceraikan tatkala beliau menikah lagi dengan yang kedua. Tatkala yang kedua ini menyampaikan kenikmatan di dalam berkeluarga ya, bahwasanya dia dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sikap ini Nabi Ibrahim memerintahkan untuk ya menjaga pernikahan tersebut. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya di dalam agama Islam itu ada 2 thariqah di dalam menceraikan. Yang pertama adalah kalimat sharih talak, atau dengan kalimat yang seperti ini ya. Maka ini juga menunjukkan kalimat talak, akan tapi ketika ada niat dari pelaku dengan kalimat yang tidak kalimat kiasan, maka akan jatuh talak. Akan tetapi ketika kalimat ini hanya diucapkan saja, misalkan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, tanpa ada niat untuk menceraikan, maka ini bukan termasuk talak. Akan tetapi tatkala kiasan pulanglah kamu ke orang tuamu dengan niat talak, maka jatuh talak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kembali. Kemudian terkait dengan nasab Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah juga bapaknya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nabi Ibrahim memiliki 2 anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak ya. Dan tidak ada seorang pun dari keturunan Nabi Ismail yang menjadi nabi selain Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari Ishak lahirlah Yakub yang kemudian memiliki 12 putra ya. Yang ke-12 putra Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israel ya. Jadi seluruh Bani Israel termasuk seluruh nabi dari mereka adalah keturunan Nabi Yakub, Ishak bin Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membantah mereka dengan apa yang mereka akui dari orang-orang Yahudi dan Nasrani,
bahwasanya Nabi Ibrahim adalah nabi yang memiliki agama dengan kemurnian agamanya dan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Al-Baqarah ayat 135, tatkala orang-orang Yahudi mengatakan waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Ini ajakan mereka. Qul, katakan, bal millata Ibrahim hanifa, tidak ya, melainkan kami mengikuti agamanya Ibrahim ya, mereka mengatakan bahwasanya kami ini dari agamanya Nabi Ibrahim ya, padahal agama mereka ya adalah agama kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang-orang musyrik, yaitu dari kalangan al-Yahud wan Nasara. Kemudian kita sudah membicarakan tentang nasab Nabi Muhammad SAW bahwa adalah nasab yang mulia, sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, innallaha subhanahu istafa Kinanah min waladi Ismail, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anaknya, anak keturunan Nabi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, dan memilih Quraisy dari Kinanah ya, dari anak keturunan Kinanah. Wastafa Bani Hashim min Quraisy, dan memilih Hashim min Quraisy. Wastafa min Bani Hashim, dan memilih dari Bani Hashim, yaitu memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari anaknya Ismail dipilih Kinanah, dari anaknya Kinanah dipilih adalah Quraisy, dari Quraisy Hashim, dari Hashim dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya yang rajih insyaallah adalah nasab Nabi SAW sampai Adnan. Sedangkan dari Adnan sampai Nabi Ismail banyak beberapa pendapat, ada yang mengatakan 7, 9, 10 ataupun 40 dari bapak atau kakeknya ya. Allah taala a'lamu bishawab. Yang jelas yang rajih dari Sahih Al-Bukhari itu adalah nasabnya sampai Ma'ad bin Adnan. Kemudian peristiwa-peristiwa penting yang telah kita sampaikan, yaitu peristiwa Abdul Muttalib menemukan Zamzam, kemudian peristiwa penyerangan Abraha ke kota Mekah, kemudian peristiwa nazarnya Abdul Muttalib ya untuk menyembelih salah satu daripada anaknya, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang sebelum kelahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya Abdul Muttalib itu memiliki 5 orang istri ya. 5 orang istri. Jadi dari 10 anaknya itu dari istri yang berbeda-beda ya. Istrinya yaitu seperti Sofiyah bintu Jundub ini melahirkan 1 anak yaitu Harith. Kemudian dari istrinya Fatimah bintu Amr ini melahirkan Abdullah, Abu Talib dan Az-Zubair. Ya, berarti Abu Talib itu saudara satu ibu dengan ya Abdullah, yaitu ayahnya Rasulullah SAW, dan Zubair ibnu Awam ya. Kemudian Aminah bintu Hajar ya, Aminah binti Hajar itu anaknya adalah Abu Lahab ya, Abu Lahab. Abu Lahab kemarin nama aslinya siapa? Abdul Uzza ya. Kemudian Natlah itu anaknya adalah Abbas dan Dirar. Kemudian Halah bintu Wahib ya, Hajal, Al-Muqawwam dan Hamzah. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita juga telah menyebutkan tentang kematian ayahnya Rasulullah SAW ya, Abdullah, tatkala Abdul Muttalib mengutus ya untuk membeli kurma di kota Madinah
Dan tatkala beliau telah berjalan ke sana setelah menyelesaikan tugasnya, kemudian beliau juga sempat mampir ya ke Bani Adi bin Najjar, ya, ini yaitu bersama paman-paman beliau dari Bani Adi bin Najjar ya selama sebulan, dan yang menyebabkan beliau sakit di sana selama 1 bulan. Dan tatkala sakit, mendengar kabar sakitnya, akhirnya Abdul Muthalib mengutus Haris untuk mendatangi dan menjemput Abdullah. Tapi qadarullah wa ma syafa'al, tatkala dijemput ya, tidak sempat dijemput, Abdullah keburu meninggal dunia. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 2 pendapat para ulama terkait dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan yang pertama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah lahir, kemudian tapi belum bertemu dengan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lahir tatkala ayahnya meninggal. Sebenarnya 2 pendapat. Yang pertama bahwasanya mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lahir tapi belum berjumpa dengan ayahnya, ayahnya wafat ya, tapi sudah lahir. Yang kedua, Nabi belum lahir, ayahnya telah wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dari pernikahan yang mulia, yaitu pernikahan Abdullah bin Abdul Muthalib dengan ibu beliau Aminah bintu Wahab ya, yang kita telah jelaskan terkait dengan nazar. Setelah nazar itu selesai, maka langsung Abdul Muthalib membawa kepada Wahab ya agar menikahkan anaknya kepada Abdullah, yang dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Muhammad SAW lahir dengan sebab pernikahan tersebut. Kemudian disebutkan oleh Ustaz Firanda ya, beliau mengutip dari kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, bahwasanya disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad bahwasanya Abdullah itu memiliki istri yang lain. Nah, ini tuduhan keji, Pak ya. Memiliki istri yang lain. Ya. Yang sebagaimana kita ketahui bersama, ada salah satu model zina yang dilakukan, yaitu zina al-istibda ya. Sebagaimana telah kita jelaskan, dengan zina tersebut ya, misalkan satu wanita digauli oleh beberapa orang ya, nanti yang perempuan tersebut akan menunjuk, atau dengan cara dikur'ah itu diundi, ataupun nanti setelah lahir anaknya mirip siapa. Nah, dikisahkan wanita ini ketika ingin wanita yang tidak baik ini ya, ketika melihat Abdullah, maka terlihat ada cahaya di wajah Abdullah. Namun Abdullah tidak ingin menggauli wanita tersebut, dia pergi malah menggauli istrinya. Nah, maka tatkala kembali lagi ke perempuan itu, maka perempuan tersebut tidak melihat lagi cahaya di wajahnya, karena wajahnya cahayanya sudah pindah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami nggak kisahnya? Nah, ini salah satu daripada tuduhan keji. Ini tidak benar ya. Tidak benar seperti itu, dan ini adalah sikap yang berlebih-lebihan, menandakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercahaya. Bahkan ada yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya bayangan karena saking bercahayanya. Tapi uniknya di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu malam pernah Aisyah kehilangan Rasulullah. Kehilangan Rasulullah, beliau bangun, Rasulullah nggak ada. Diraba, karena rumah dekat di samping masjid, diraba. Oh, ketemu kakinya sedang sujud. Oh, Rasulullah sedang sujud. Seandainya Rasulullah itu bercahaya, masa Aisyah harus meraba-raba untuk menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika bercahaya yang dimaksudkan di sini adalah keindahan, ketampanan, kecerahan wajah beliau yang luar biasa disebabkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Wahai Nabi, kami mengutusmu sebagai syahidan, sebagai pemberi saksi, mubasysyir, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan peringatan.
wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, dan sebagai menyeru kepada Allah dan sebagai lampu yang bercahaya. Maksudnya adalah dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala ada orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubuhnya bercahaya, itu tidak benar, ya. Itu salah, ya. Sebagaimana anggapan mereka bahwasanya aslinya adalah Abdullah yang bercahaya, tiba-tiba keluar timbul ke Aminah kan. Terus mereka mengaitkan dengan bahwasanya Aminah pernah melihat, ya, ketika hamilnya Rasulullah SAW melahirkan, melihat cahaya yang memancar. Kan berarti Rasulullah bercahaya terang gitu kan. Gak ada lampu, tinggal bawa Rasulullah aja. Enggak, tidak seperti itu, ya. Kemudian salah satu yang menjadi dalil juga bahwasanya Nabi SAW itu sebagaimana manusia biasa adalah tatkala orang-orang kaum musyrikin yang menghina Nabi SAW dengan mengatakan wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Masa Rasul itu begini? Masa utusan Allah itu begini? Makan makanan, kemudian jalan-jalan di pasar, ya, berjalan ke pasar. Laula unzila alaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Kata mereka, mengapa nggak diturunkan malaikat kepadanya agar malaikat itu memberi peringatan bersama dia? Berarti pandangan orang-orang musyrik dahulu ketika melihat Nabi adalah seperti orang biasa, nggak bercahaya. Begitu, mafhum. Seandainya bercahaya, mungkin mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil yang lain menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pergi haji, ya, bersama para sahabat beliau, yaitu bersama Bilal, bersama Usamah, ya, beliau berada di atas tunggangannya, dan ketika melempar jumroh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditutupi oleh para sahabat, ya, dan beliau ditutupi oleh para sahabat dikarenakan sengatan matahari. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang bercahaya, nyatanya tidak perlu dilindungi dengan baju oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang menjadikan kita termotivasi untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap sisi kehidupan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.